Hadirin dan hadirat sekalian, sebentar lagi akan kita saksikan sosiodrama Jejak Langkah Dua Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi yang cerah, Kiai Soleh Darat mengajar santri-santrinya pelajaran tafsir Al-Quran. Santri-santrinya banyak berdatangan dari banyak daerah. Mereka khusyuk belajar. Satu persatu ayat Al-Quran dijelaskan oleh Kiai Soleh Darat. Nama Kiai Soleh Darat sangat masyhur. Kemasyhuran Kiai Soleh Darat sampai ke telinga seorang pemuda yang bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis lahir pada tahun 1868. Ia adalah putra dari seorang khatib kerajaan Yogyakarta. Muhammad Darwis lahir dari keluarga taat beragama. Garis keturunannya sampai ke Ki Ageng Gribik, salah satu ulama di zaman Mataram. Muhammad Darwis dibesarkan di sebuah kampung yang bernama Kauman, Yogyakarta. Kemasyhuran ilmu tafsir Kiai Soleh Darat juga sampai ke telinga seorang pemuda bernama Hasyim Asy'ari. Pemuda Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871. Beliau dibesarkan di lingkungan yang religius. Ayah Kiai Haji Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Sejak muda, ia dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah karena beliau sangat menguasai kitab-kitab kuning. Di pesantren Darat Semarang, Muhammad Darwis bersahabat akrab dengan Hasyim Asy'ari. Mereka berdua sudah seperti saudara kandung saja. Hasyim Asy'ari memanggil Muhammad Darwis dengan Mas Darwis, sedangkan Muhammad Darwis memanggil Hasyim Asy'ari dengan Dik Hasyim. Keduanya tinggal satu kamar di pesantren Darat, menuntut ilmu tafsir bersama-sama dari guru yang tunggal, yakni
Kiai Soleh Darat. Mereka mendapat sanad keilmuan yang sama karena belajar dari guru yang sama. Setelah 2 tahun lamanya berguru pada Kiai Soleh Darat, Muhammad Darwis minta izin untuk kembali ke kampungnya Yogyakarta. Sebelum pulang, Kiai Soleh Darat mengganti nama Muhammad Darwis dengan nama baru, yaitu Ahmad Dahlan. Beberapa tahun kemudian, Hasyim Asy'ari pun meminta izin Kiai Soleh Darat untuk pulang ke kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Kedua sahabat yang sudah seperti keluarga itu, Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, telah berpisah kembali ke daerah masing-masing. Mereka berdua ditakdirkan Allah menuntut ilmu lagi di negeri Mekah Al-Mukarramah. Semangat menuntut ilmu yang membara-bara membawa mereka berdua ke tanah haram Makkah, Saudi Arabia. Hasyim Asy'ari tiba di Mekah pada tahun 1893. Setibanya beliau di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji dan belajar ilmu hadis pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama Mekah yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله ومنحه العقل آلة الإدراك ومناط التكليف وأدبه ووهبه اللسان أداة التعبير والبيان وعلمه Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sangat sayang kepada Hasyim Asy'ari karena kegigihannya menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hafalannya yang kuat dan kemampuannya yang handal menghafal banyak hadis, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberi Hasyim Asy'ari nama julukan yang penuh takzim, yakni Hadratus Syekh. Setelah 7 tahun berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Hasyim Asy'ari pun minta izin pamit untuk meninggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju tanah air.
3 tahun kemudian, sejak Hasyim Asy'ari meninggalkan Mekah, tepatnya pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pun pergi ke Tanah Suci. Usai melaksanakan haji, Ahmad Dahlan kembali menuntut ilmu. Qadarullah mengantarkan Ahmad Dahlan ke pengajian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu guru Hasyim Asy'ari ketika di Mekah. Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Dahlan mempelajari ilmu kalam, ilmu tauhid, dan ilmu pergerakan. Setelah menuntut ilmu selama 5 tahun di Mekah, Ahmad Dahlan pun kembali ke kampung halamannya di Kauman, Yogyakarta. Beliau meminta izin kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk pamit pulang. Walau Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan tidak sempat bertemu satu sama lain ketika di Mekah, namun keduanya berguru pada guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka berdua menuntut ilmu dari tunggal guru, bersanad dari guru yang sama. Setibanya Hasyim Asy'ari ke tanah air, beliau pun mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang, dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Beliau pun mendirikan Jam'iyah Ulama yang direspon baik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau membuat wadah organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pun membentuk organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama se-Indonesia. Setibanya Ahmad Dahlan ke tanah air, beliau pun mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah, tepatnya pada tahun 1911. Sosok Kiai Ahmad Dahlan terkenal sebagai pekerja keras, sedikit bicara, banyak bekerja. Dalam upaya menjawab persoalan umat, maka pada tanggal 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Muhammadiyah di Yogyakarta, yang di kemudian hari menjadi salah satu ormas besar di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan
giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu-ilmu umum. Tidak mengherankan kita menemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah, buah dari kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berideologi sang pendirinya. Sementara Nahdlatul Ulama tumbuh dan menjamur di seantero pelosok Nusantara dengan puluhan ribu pesantren dan ratusan ribu masjid serta majelis taklim binaannya. Itu semua adalah buah keikhlasan dan kesungguhan dari pendirinya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perjalanan keduanya memang berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian kitab kuning. Sampai pada suatu ketika sang Hadratus Syekh menerima kabar dari santrinya, "Kiai, ada gerakan yang ingin memurnikan agama dan membuat badan amal perserikatan di Yogyakarta." Jawaban Hadratus Syekh sangat singkat dan santai. "Oh, itu Mas Darwis, itu Mas saya. Ayo kita dukung." Muhammadiyah dan NU satu nasab perguruan, satu guru, satu sanad keilmuan, satu visi meskipun beda jalur dan cara menempuhnya. Muhammadiyah dan NU adalah bersaudara sebagaimana bersaudaranya kedua pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Demikianlah hadirin dan hadirat sekalian, sosiodrama Jejak Langkah Dua Ulama, persembahan dari santri-santri Tazaka. Semoga dapat diambil hikmahnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah